Can you see me? Can you find me? Can you find me? Tahun 2010-2011, gue dan temen gue bertujuh, kita ada rencana untuk naik ke salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Mulai pada suatu hari kita semua sudah siap, lalu kita ketemu di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen, untuk berangkat menuju ke stasiun Malang. Kita naik kereta saat itu. Sampainya kita di stasiun Malang, kita naik kendaraan menuju ke Ranupani sebagai titik awal pendakian. Kita sampai di sana itu di sore hari. Setelah urus-urus semua pendaftaran untuk pendakian, kita mulai beres-beres atau persiapan untuk melakukan pendakian di malam hari. Kita start di jam 7 atau jam 8 malam saat itu. Sampai sekitar jam 12 atau jam 1 kita sampai di Ranukumbolo. Kita camp di sana. Kita camp Ranukumbolo pada malam hari itu untuk persiapan tenaga melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir di Kalimati. Di pagi hari kita start untuk sampai di Kalimati. Sampai kita itu di jam 5:30 sore, 5 atau 5:30 sore, karena memang perjalanan dari Ranukumbolo sampai ke Kalimati itu memang cukup panjang. Terlebih juga kita memang ambil trip yang santai, jadi nggak terlalu buru-buru. Sesampainya kita di Kalimati, kita diriin tenda. Dan pada saat diriin tenda, kita kehabisan air karena memang perjalanan cukup panjang dan mata air itu saat itu gak terlalu banyak. Akhirnya kita berusaha untuk cari mata air di sekitar situ. Dan temen gue bilang, "Bro, di bawah ada sumber mata air di Kalimati sana, di jalur sungainya. Lu coba aja ambil di sana. Gue diriin tenda sama anak-anak." Oke. Akhirnya gue dan temen gue satu lagi nih, kita berangkat ke jalur sungai Kalimati itu. For information bahwa temen gue ini yang bareng sama gue itu sudah almarhum, jadi Al-Fatihah buat beliau. Dalam perjalanan ke jalur sungai Kalimati ini, tempat sumber mata air, kita ketemu dengan 3 orang mahasiswa asal Tangerang Selatan. Sampai akhirnya kita kenalan, terus kita turun bareng buat ambil mata air karena kebetulan mereka juga ternyata mau ambil air juga di sana. For information, kita untuk turun ke bawah, jalurnya adalah turun kanan lalu ke kiri. Itu ya. Sampailah kita di sumber mata air itu. Kita ambil air. Lalu setelah kita selesai, gue dan temen gue selesai, akhirnya mereka bertiga ini ambil air. Pada saat mereka bertiga ini ambil air, gue dan temen gue ngobrol-ngobrol biasa lah, melihat pemandangan sekitar dan segala macem.
karena memang hari sudah mulai gelap, akhirnya temen gua keluarlah kata-kata, yaudah yuk kita cabut aja duluan, ngapain nungguin mereka, toh kita juga gak kenal-kenal amat. Pada saat temen gue ngomong kayak gitu, gue langsung teringat dengan sebuah ucapan bahwa ketika kita ada di gunung, walaupun tidak hanya di gunung ya, di alam terbuka manapun, ketika kita pergi ke situ bareng-bareng, pulang pun bareng-bareng. Secara logika itu untuk menghindari adanya orang hilang dan segala macam lah, eksiden seperti itu. Lalu karena memang situasinya juga memang sudah malam, ya udahlah, akhirnya gue ikutin kata temen gue ini. Kita berdua akhirnya jalan. Nah, jalan kita itu seharusnya jalan sebaliknya, atau arah balik dari pada saat kita mau ambil air itu. Jadi yang tadinya kita turun kanan lalu kiri, berarti kan kita kanan lalu kiri, tinggal dibalik aja. Pada saat kita jalan, kita udah berusaha benar-benar lihat ke semua jalur yang ada, ataupun kita menemukan jalur lain sebelah kiri nih, dan itu ternyata nggak ada. Oke, mungkin kita masih berpikir, oh ini mungkin masih agak kesana lagi ya. Oke, kita masih santai sambil jalan, kita ngobrol-ngobrol segala macam, bicara santai, sampai pada akhirnya gue merasa kayaknya kok kita di sini-sini aja. Karena ada satu benda yang gue notice, itu adalah pohon yang udah tumbang, dan itu gue selalu balik di situ-situ aja. Sampai pada akhirnya gue ngomong sama temen gue, bro, kayaknya kita muter-muter nih, cuman di sini-sini aja. Tapi kok lu bisa ngomong kayak gitu? Lu ingat pohon ini gak? Dari tadi tuh kita cuma ngelewatin pohon ini. Udah 4 kali nih gue ngeliat pohon ini, dan bentuknya pun sama, persis. Ah, masa sih? Iya. Emang iya ya? Oke, sampai akhirnya karena kita ngobrol itu, akhirnya kita berhenti kan. Kita berhenti, kita berusaha untuk berpikir secara logis. Oke, ini sebenarnya ada apa? Sampai akhirnya pada saat kita berhenti itu, 3 orang ini yang tadinya barengan kita turun ke bawah, ternyata ada di belakang kita. Di situ gue mulai berpikir, gue kira cuma gue doang sama temen gue, ternyata ada 3 orang lagi. Pada saat itu akhirnya gue nanya sama 3 orang ini, bang, lu ngikutin gue dari belakang dari tadi? Iya, gue ngikutin lu. Tapi kok gue gak ngeliat lu ya di belakang gue? Ah, masa sih? Dari tadi kita tuh ngikutin elu. Gue langsung sekut dan gue diem. Oke, mungkin agak aneh di situ ya. Sampai akhirnya karena ini udah bingung segala macem, temen gue saat itu mulai panik dan mulai berpikir untuk teriak. Lalu gue tahan, gue bilang, bro, jangan teriak. Kalau lu teriak, takutnya yang jawab itu yang lain dalam tanda kutip ya. Oke, akhirnya dia gak jadi teriak. Akhirnya kita berlima tuh, gue sama temen gue dan 3 orang mahasiswa ini. Di situ kita cari kesepakatan buat, ya udah, ayo kita balik lagi ke mata air.
ke sumber mata air yang tadi tempat kita ngambil air. Oke, akhirnya kita sepakat buat balik lagi. Kita jalan mundur lagi ke belakang. Pada saat kita berlima ini berjejer, kebetulan gue yang di depan. Di situ gue langsung berpikir kayak, ya Allah, kalau memang ini takdir gue, tolong dengan cara yang husnul khotimah lah. Setidaknya gue nggak di sini, di tempat yang memang nggak kelihatan sama orang. Kalau memang belum waktunya, tolong pertemukan gue dengan teman-teman gue yang ada di atas. Di situ gue bener-bener baca doa, baca segala macam lah yang gue bisa. Sampai pada akhirnya setelah gue baca-baca itu gue berhenti. Gue nengok ke kanan, ketemu jalannya. Segitu panjangnya gue jalan, itu gue sama sekali gak ngelihat jalan itu. Dan ternyata sependek itu dari titik dimana gue berhenti ke jalan untuk balik lagi ke tenda. Di situ gue sempat ngeliat jam. Di jam gue itu jam 10:30 malam. Awkward banget memang situasinya. Akhirnya pada saat gue ketemu jalan itu, gue langsung bilang sama teman-teman gue yang di belakang ini, sekaligus dengan 3 orang ini, yuk kita ketemu jalan nih, naik ke atas. Ayo semuanya naik ke atas. Oke, akhirnya gue naik ke atas duluan. Terus gue berhenti. Gue berdiri di atas ada kayak gundukan tanah gitu, buat mastiin semua yang ini naik ke atas semua. Jadi gue paling belakang. Pada saat semuanya udah naik ke atas, dan gue ngelihat sendiri bahwa jalanan itu ketutup lagi. Jadi jalanan itu hilang lagi, ketutupan sama bayangan hitam. Udah hitam pekat banget itu. Dan kebetulan memang situasinya juga gelap ya. Dan situ tuh hitamnya hitam banget. Gue gak mau terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh, karena memang situasinya juga tidak memungkinkan untuk gue berpikir yang seperti itu. Takutnya membawa dampak yang negatif juga buat diri gue dan tim gue. Sampai akhirnya gue balik ke tenda. Gue ketemu sama temen gue yang di tenda. Terus mereka bilang, lu ngapain aja? Emang kenapa bro? Lu di bawah ngapain? Lama banget. Iya tadi gue nyasar. Berapa lama lu nyasar? Ya tadi aja. Tadi gue turun ke bawah kan sekitar jam, ya mau jam 6-an lah. Sekarang udah jam 10:30. 10:30? 10:30 dari mana? Sekarang baru jam 8 malam. Aneh nih. Gue langsung liat jam tangan gue, dan ternyata bener jam 8 malam. Padahal pada saat gue di bawah, gue ngeliat jam tangan gue tuh jam 10:30 malam. Itu tuh, wah itu momen yang sangat-sangat aneh sih. Oke, gue berusaha untuk gak mau berpikir kayak aneh-aneh. Dibecandain sama teman gue, wah lu halusinasi lu. Ya kali ya, gue halusinasi kali ya. Gue gak mau membuat situasi jadi yang lain jadi panik sih. Oke, sampai akhirnya kita cair lagi, kita biasa lagi. Kita biasa aja, gak usah terlalu gimana-gimana. Kita makan, kita ngobrol-ngobrol sama tenda-tenda lain. Terus kemudian kita istirahat. Karena memang jam 12 malam saat itu kita harus berangkat ke puncak. Oke, kita istirahat. Jam 12 malam kita prepare buat naik ke puncak. Karena memang di sana kita ngejar sunset, which is itu kita harus berangkat lebih pagi. Kita jalan ke sana. Pada saat dalam perjalanan itu memang ada beberapa kejadian kayak temen gua ini yang almarhum ini hipotermia sebelum naik ke puncak 21.
setelah ngelewatin jurang yang kiri kanannya itu cuma jalan setapak doang. Enough sampai di situ, kita coba naik ke tanjakan yang isinya pasir semua. Sampai di tengah perjalanan itu gua berhenti. Gua pribadi ya. Jadi teman-teman gua udah pada naik, karena gua capek akhirnya gua istirahat. Jadi teman-teman gua naik duluan. Walaupun memang nggak sepenuhnya literally naik ya, literally sampai ke puncak belum. Tapi masih ada yang berhenti di beberapa titik lah. Tapi mereka semua udah di atas, lebih atas daripada gua. Jadi gua yang paling bawah. Karena gue memang capek dan gue memang mau istirahat, akhirnya gue berhenti. Gue duduk ngeliatin pemandangan, dan masya Allah itu indah banget pemandangannya. Gue ngeliat lautan awan di situ. Gue ngeliat ada beberapa gunung yang kelihatan dari situ. Dan gue sangat bersyukur gue jadi orang Indonesia dengan segala keajaiban dan segala pemandangan yang indah ini. Gue bersyukur banget. Pada saat itu tuh masih biasa aja karena gue sangat amazing sama pemandangannya ya. Budayanya, ini juga salah satu note juga, budaya untuk para pendaki itu ketika kita sedang mencapai ke puncak ini biasanya kita saling sapa satu sama lain. Kayak misalkan, ayo mas, semangat mas, puncak sebentar lagi. Ayo mas, semangat mas, puncak indah. Kayak gitulah. Jadi ada beberapa pendaki juga yang ngelewatin gua. Ada 1, 2, 3, 4. Nah yang ke-5 ini nih agak aneh ya. Dari 4 pendaki yang udah ngelewatin gua, yang ke-5 ini tuh ketika gua nanya, puncak mas, balasan dia tuh nggak cuma kayak ya mas, siap mas. Jadi cuma dia ngeliatin gua dengan tatapan mata yang tajam tapi kosong. Nggak ada gerakan senyum atau gerakan apapun yang menunjukkan bahwa ada keramahan di situ. Jadi cuma tatapan kayak gitu doang. Terus gue ngeliat juga jaketnya lusuh, mukanya juga pucat, terus kemudian juga berantakan rambutnya. Dan itu bener-bener kayak ya udah, gue nggak mikir gimana-gimana karena memang ini kan kita di pasir ya, which is kalau di pasir otomatis kita duduk dimanapun pasti bakal berbekas dong. Kita tiduran misalkan di pasir, otomatis bikin jaket kita jadi kotor, ya kan? Yalah, gue nggak mikir gimana-gimana, masih biasa aja. Sampai ketika gue udah siap, akhirnya gue melanjutkan perjalanan lagi ke atas. Selesai sampai di situ, akhirnya kita semua turun ke bawah, kita ke tenda lagi. Sampai di tenda itu sekitar jam 12 siang. Jadi sampai jam 12 siang kita di tenda ini, tenda yang kita taruh di Kalimati. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan untuk sampai ke titik dimana kita bisa berhenti atau ngecamp lagi sih. Tapi amazingnya ternyata kita bisa sampai ke Ranupani pada saat itu. Jadi kita nggak ngecamp lagi nih di Ranukumbolo, jadi langsung kita lanjutin ke Ranupani. Sampai di Ranupani itu udah malam banget sih. Terus kemudian kita beres-beres, kita bersih-bersih. Yang terpenting kita nemu tempat tidur yang nyaman aja deh kalau waktu itu. Jadi nggak bakal expect kita nemuin tempat tidur yang bagus atau gimana. Yang penting buat kita nyaman aja untuk tidur, untuk kita ngerebahin badan setelah perjalanan yang cukup panjang ya. Sampai di situ tuh ya udah, nggak gimana-gimana. Gue juga nggak, malah di situ tuh gue nggak keingetan dengan kejadian yang udah gue alamin. Dengan kejadian itu ya udah kayak seakan-akan lupa aja gitu, karena gue juga udah capek kan. Tidur lah akhirnya. Pas bangun pagi-pagi itu
itu badan itu emang benar-benar lemas banget ya, lemas, masih pegel-pegel. Akhirnya karena masih ada persediaan stok makanan, akhirnya kita masak lah, makan di situ. Kita makan di situ. Lalu gue mau kamar mandi waktu itu. Gue mau kamar mandi. Karena gue kepo dengan apa yang ada di dinding-dinding itu, akhirnya gue ngeliat lah situ ada suatu tempelan yang tulisannya dicari. Ada fotonya. Dan yang paling gue nggak expect adalah, yang paling aneh banget adalah, dan ternyata orang yang gue temuin pada saat gue naik ke puncak itu, ternyata itu orangnya lagi dicari. Gokil sih. Dan ternyata memang, yaudah gue gak bisa ngomong gimana lagi. Gue merinding banget di cerita kayak gini. Terus pada saat itu gue kayak, yaudah gue mandi biasa aja. Gue cepet-cepet karena memang saat itu kita mau langsung lanjut ke Malang kan. Kita mau pulang ke Jakarta. Yaudah kita langsung beres-beres segala macem. Kita lanjut ke ke stasiun kereta. Di si kereta gue sempat cerita sama teman gue yang ini, karena memang dia kan yang paling dekat sama gue, jadi gue cerita sama dia. Dia juga sempat nggak percaya sih, karena kata dia, nggak mungkin. Tapi gue yakin, gue ngeliat orang ini itu jelas. Maksud gue dari jaketnya, dari mukanya, itu gue jelas banget ngeliat ini gitu. Ya udahlah, gue mungkin berpikir kayak, ini tuh apa sih sebenarnya, kok bisa sampai kayak gini. Di situ gue mulai berpikir kayak, apa gara-gara gue nggak izin secara benar ya ke orang tua gue, makanya gue dapat kejadian kayak gini. Jadi ada sedikit pesan sih buat kalian semua yang dengerin suara gue di kanal ini. Upayakan kalau memang lu mau mengadakan atau mau jalan ke suatu tempat yang memang di situ, atau ke semua tempat deh. Kalau memang lu ada niat kayak gitu, usahakan minta izin dengan cara yang benar. Usahakan izin ke orang tua lu. Jadi mungkin gue berpikir kayak, mungkin karena gue tidak izin secara benar, makanya gue mengalami ini. Akhirnya timbullah pikiran-pikiran cocokologi dari gue. Tapi memang secara hakikinya memang gue gak izin secara benar sih. Dan akhirnya gue anggap itu sebagai pengalaman yang paling membuat gue berpikir bahwa jarak antara kita dengan dunia yang lain itu memang sangat tipis. In one moment kita bisa saling bergesekan, makanya bisa terjadilah seperti itu. Itulah cerita gue. Too